Shalom warga kerajaan, sungguh menggairahkan setelah kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum dia naik ke sorga, yang akan kita rayakan nanti tanggal 13 bulan Mei. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus tanggal 23 Mei pas hari Minggu juga. Nanti Bapak Pendeta Frankie yang menyampaikan special message bagi kita semua. Maka saudara, apa yang dilakukan Yesus mulai dari dia bangkit dan selama 40 hari ya bersama murid-muridnya. Saya bayangkan saya ada di rumput di sana ya, mendengarkan pengajaran daripada Sang Raja dan Sang Maha Guru ini. Tetapi puji Tuhan, melalui Roh Kudus kita tetap bisa belajar, karena Roh Kudus adalah roh daripada Kristus sendiri. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh dia? Injil Lukas disambung dengan Kisah Para Rasul pasal pertama menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Berulang-ulang. Jadi saudaraku, itu bukan suatu halusinasi atau suatu delusi, tetapi benar-benar kenyataan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena tidak heran bahwa mereka disuruh menyangkal bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Mereka tidak bisa. Because that's a fact. Saudara, ucap syukur kita tidak mengikut dongeng. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? To do and to teach, ya, dan juga train them. Bulan ini bicara soal to train, melatih anak-anak muda kita. Dan saya percaya kebangkitan anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dia berulang-ulang di dalam bahasa Inggris katakan infallible proof. Bukti yang tak terbantahkan dan tidak bisa dibantahkan. Bahwa dia hidup, dan apa yang diajarkan? Kerajaan Allah. Karena selama ini mereka gagal paham. Mereka kira bahwa kerajaan Allah itu Mesias datang untuk menghancurkan Romawi dan mendirikan kerajaan yang dijanjikan kepada David. Yaitu bahwa dia akan meminta seluruh bumi dan berpusat di Yerusalem. Jangan salah, bukan Washington DC, bukan Beijing, bukan Moskow ataupun yang lain, tetapi Yerusalem. Tetapi saudaraku, meskipun dia sudah mengajar, ini kebenaran ini harus seutuhnya. Pertaining the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan. Sejak saya banyak menekankan tentang dia datang untuk mendirikan kerajaan sebagai raja. Dan firman Tuhan adalah undang-undang. Ya, firman Tuhan adalah mengajarkan kebudayaan kerajaan. Masih juga banyak yang gagal paham. Sebab pada akhir pertemuan itu murid-murid tanya, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, yaitu mendirikan kerajaan bagi Israel, memulihkan, restore kerajaan bagi Israel. Dan dia berkata, hanya Bapak yang tahu, ya. Jadi kita tidak usah mereka-reka tanggal kedatangan Kristus. Tetapi yang jelas, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam saudara saya melalui Sang Raja yang memerintah melalui rohnya. What is the kingdom of God? The government of God. Pemerintahan Allah. Karena itu selama 40 hari dia mengajarkan itu dan berulang kali menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan. Ini gambar ini yang mungkin sebelum dia bangkit ya, tapi just an illustration. Dan saudara yang kasih Tuhan, through the Holy Spirit, melalui Roh Kudus. Tanggal 23 kita memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita semua menjadi saksi yang berkuasa bagi Dia. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Sekap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku
Shalom saudaraku, mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan terlebih dahulu saudara juga bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Karena setiap awal bulan kita selalu bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini supaya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Kepadamu ya Bapa, kami boleh datang kembali untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh belajar menangkap kebenaran firman-Mu yang merupakan pewahyuan bagi kami. Kami percaya firman itu akan menuntun setiap langkah kami, membimbing kami, supaya kami tidak tersesat. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada semua umat-Mu, Jemaat GBI Rock, dan biarlah kami semua diberkati, karena kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang begitu sulit. Kami tidak tahu akan apa yang akan terjadi di depan kami, tapi satu hal kami percaya bahwa kasih setia dan pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan Mei ini tema gereja kita adalah disiplin rohani. Disiplin rohani. Berbicara tentang disiplin rohani, hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang penghinaan. Apa itu penghinaan? Penghinaan adalah satu ungkapan atau pernyataan cemooh atau ejekan, baik berupa ucapan fitnah, ataupun gosip, tulisan, atau gambar yang tidak pantas, yang ditujukan kepada seseorang hanya semata-mata untuk merendahkan, menyerang kehormatan, dengan mencemarkan nama baik seseorang. Nah, kalau kita melihat akhir-akhir ini di sosial media, saudara bisa memperhatikan, saudara bisa melihat, saudara bisa mendengar. Tidak pernah terjadi seperti hari-hari yang dimana kita hidup saat ini. Yang satu menghina yang lain, kelompok yang satu menghina kelompok yang lain, agama yang satu menghina agama yang lain, bahkan pemimpin yang satu menghina pemimpin yang lain. Dan tidak luput gereja yang satu juga menghina gereja yang lain. Bahkan kalau saudara mencermati betul, tidak pernah terjadi seperti waktu sekarang ini, orang-orang begitu berani menghina para pemimpin pemerintahannya sendiri. Tidak pernah terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Apalagi waktu saya kecil, tidak pernah terjadi ada seorang pribadi berani menghina, mengolok, mengejek seorang pemimpin dari bangsa kita. Berbicara penghinaan, hampir setiap kita tentunya pernah mengalami, entah di rumah, atau di sekolah, atau di gereja bahkan, atau dalam lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Kita bisa menjadi korban, atau sebaliknya, kita menjadi pelaku. Peringatan Tuhan dalam hal saling menghina, 2000 tahun yang lalu sudah disampaikan begitu jelas dan akurat. Kalau saudara membaca dalam Alkitab di dalam 2 Timotius 3, ayat 2 dan 3, kondisi manusia akhir zaman akan ditandai manusia itu mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Orang Jawa bilang peteta petete, petota petoto. Ya, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka senang bergosip. Mereka berontak terhadap orang tua, terhadap pemimpin. Dan tidak tahu berterima kasih.
tidak memperdulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan dan menghina orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok pinter, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Alkitab dengan jelas 2000 tahun yang lalu sudah menuliskan kondisi saat ini di mana kita hidup. Bahkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan mereka, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Hawa nafsu di sini hidup menurut daging. Bahkan saudara bisa membaca dalam Yudas 18. Nah, itulah kondisi di mana kita hidup. Orang begitu mudah melakukan penghinaan. Orang begitu gampang, begitu berani melakukan semuanya itu. Nah, Tuhan sudah memberikan firman bakal terjadi seperti itu. Secara akurat, secara presisi, memang kondisi manusia di akhir zaman seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan penghinaan terhadap siapapun, entah kepada orang miskin, yang kerap kali kita jumpai, entah terhadap orang yang kurang pandai atau orang yang tidak sekolahan, bahkan terhadap orang tua kita sendiri, yang kita anggap tidak begitu memahami kehidupan sekarang, terhadap orang yang lagi susah, apalagi terhadap orang yang cacat atau kurang normal. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan melakukan penghinaan terhadap siapapun. Sebab penghinaan yang kita arahkan kepada seseorang adalah satu bentuk dosa di hadapan Tuhan. Amsal 14 ayat 21 mengatakan, siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita menghina sesama kita, kita berarti menghina pencipta, sang pencipta, sang khalik. Dan itu di mata Tuhan adalah dosa. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh melakukan penghinaan? Sebab ketika kita melakukan penghinaan, penghinaan itu akan menjadi bumerang terhadap diri kita. Amsal 11 ayat 2 mengatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Nah, kerap kali orang melakukan penghinaan karena orang itu terlalu angkuh, terlalu sombong. Dan Alkitab mengingatkan, jika keangkuhan itu tiba, tiba juga cemooh. Amsal 18 ayat 3 mengatakan, bila kefasikan atau kejahatan datang, datanglah juga celah disertai cemooh. Jadi ketika kita melakukan satu penghinaan, saudara harus waspada. Di mata Tuhan itu dosa. Dan apa yang kita lakukan akan menjadi bumerang buat diri kita. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan, jangan sekali-kali kita melakukan penghinaan, mencemooh, mengejek, yang tentunya adalah orang-orang di bawah kita. Mungkin di bawah kita secara kepandaian, mungkin di bawah kita secara materi, secara status. Saya mau mengingatkan saudara, jangan sekali-kali saudara melakukan itu. Nah, bagaimana kalau kita justru tidak melakukan tapi menjadi korban? Ada orang yang bertanya, bagaimana Pak? Saya tidak melakukan penghinaan kepada seseorang, tapi justru saya menjadi korban penghinaan. Saya mau beritahu kepada saudara, sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus Yesus, jika kita mengalami kehinaan, saya berkata, itu
adalah normal. Coba saudara ulangi. Itu adalah normal. Kalau saudara sebagai pengikut Kristus, saudara hidup benar, saudara hidup seturut firman Allah, saudara mengalami hinaan. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah terlalu fanatik. Wah, terlalu merasa hidupnya suci. Tidak mau lagi berkumpul dengan kita. Tidak mau lagi melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh grup kita, oleh kelompok kita. Biasanya dulu mau merokok, sekarang tidak. Mungkin itu jadi bahan tertawaan, bahan olokan. Saya memberitahu kepada saudara, itu adalah hal yang normal. Matius 5 ayat 11 dan 12 mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, kamu dihina, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, ikut Tuhan, saya kemarin sampaikan, ikut Tuhan, menjalani hidup sebagai anak Tuhan, ada banyak resiko yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Ada banyak resiko, ada banyak tantangan. Salah satunya, mungkin kita menjadi bahan tertawaan dan olokan orang-orang di luar sana. Tapi percaya dengan saya, justru itulah kehidupan yang normal. Kalau saat ini hidupmu justru sama dengan mereka, ada banyak kompromi yang kau lakukan, saya mengkhawatirkan apakah engkau sungguh-sungguh anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa yang kita lakukan kalau kita menjadi korban penghinaan? Abaikan penghinaan itu. Abaikan ucapan itu. Apapun yang mereka lakukan, abaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 12 ayat 16 berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tentunya karena dilukai perasaannya, tentunya karena dihina, tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi ketika kita dihina, ketika kita diolok, diremehkan, ketika kita dilecehkan, abaikan. Karena hidup kita tidak tergantung dari kata orang. Hidup kita tergantung dari apa kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama saya katakan itu hidup yang normal. Yang kedua, kita harus mengabaikan cemooh, olokan dari orang-orang yang mungkin mengolok kita, sebab hidup kita tidak ditentukan oleh ucapan dan perkataan atau sikap mereka. Yang ketiga, perhatikan apa yang kita dengar. Hari-hari ini kau banyak mendengar lewat medsos perkataan-perkataan yang menghina, perkataan-perkataan yang melecehkan. Tidak perlu kita dengar. Amsal 10 ayat 20 versi firman Allah yang hidup mengatakan, perkataan orang baik patut didengar, tetapi perkataan orang bodoh, yaitu orang yang jahat, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Buat apa kita mendengar perkataan mereka? Buang jauh-jauh. Kalau sekiranya engkau di awal sudah mendengar, jangan lanjutkan. Apalagi engkau menikmati di situ. Ada orang yang mengatakan, ada orang-orang yang mengolok, menghina Yesus. Itu mereka ada yang mengatakan patut kita dengar supaya iman kita tidak goyah. Dari mana itu perkataan? Dasarnya dari mana firman itu? Sekali lagi, perhatikan apa yang kau dengar. Perkataan orang baik patut kita dengar. Perkataan yang membangun,
yang memberikan kekuatan patut kita dengar, tapi perkataan orang bodoh, yang jahat, yang buruk, tidak ada artinya, tidak ada faedahnya. Yang berikutnya, berkati dan jangan mengutuk. Kalau ada orang yang menghina kita, kita harus lakukan sebaliknya. Berkati dia, jangan mengutuk. Jangan mengumpat. Lakukan yang terbaik. Sebagaimana firman Tuhan katakan. 1 Petrus 3:9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi berkat. Itulah kebenarannya. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, melecehkan kita, merendahkan kita, mengolok kita, tidak perlu sakit hati. Tidak perlu sakit hati, berkati dia, jangan mengutuk. Kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu seperti kita menaruh bara api di atas kepala orang itu. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami penghinaan? Mengampuni. Markus 11:25 mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengampunan memberikan keuntungan bukan pada orang yang kita ampuni, melainkan pengampunan itu memberikan keuntungan pada diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini akan sebuah hal yang penting yang kerap kali kita abai. Kita kerap kali mungkin kita melakukan penghinaan kepada teman, saudara kita, atau dalam komunitas kita. Berupa apapun, saya mau mengingatkan kepada saudara, jangan engkau lakukan. Sebab itu adalah dosa, sebab itu adalah menjadi bumerang buat kita. Karena biasanya orang yang menghina adalah orang yang sombong. Ketika engkau sombong, ketika engkau jahat, satu hari nanti, itu akan jadi bumerang buat kita. Saat engkau jatuh, engkau akan dipermalukan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar hal ini. Supaya kita sungguh-sungguh, hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jangan melakukan penghinaan terhadap siapapun. Terutama orang-orang yang di bawah kita. Saya percaya, bagaimanapun juga, yang dilihat Tuhan adalah hati seseorang. Di gereja, kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Apapun status latar belakang mereka. Kita harus melihat seseorang sebagaimana Tuhan melihat. Tuhan tidak pernah membuang seseorang yang datang kepada dia. Semua adalah anak-anaknya. Karena itu sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, jangan lakukan penghinaan kepada siapapun. Sebab penghinaan adalah dosa. Dan penghinaan bisa menjadi bumerang dalam hidup kita. Saat engkau tinggi hati, congkak. Saat engkau jahat, engkau akan dipermalukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih-lebih ketika seseorang mengalami penderitaan dalam kesusahan, jangan sekali-kali kita mencoba menghakimi, memperolok, menghina dia. Karena satu kali kelak, dia diangkat, dimuliakan oleh Tuhan, engkau akan malu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagai anak Tuhan, pengikut Tuhan, kita pasti mengalami aniaya. Kalau kita bukan pelaku, kita juga harus menyadari setiap saat kita bisa menjadi korban. Dan itu adalah hal yang normal.
Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau dunia membenci Kristus, membenci kita, sebelumnya kita harus sadar, dunia sudah membenci Kristus terlebih dahulu. Karena itu, saudara harus bersuka cita ketika saudara mengalami aniaya, mengalami penghinaan. Sebab Alkitab tadi mengatakan, karena upahmu besar di surga. Saudara bersyukur, saudara bersuka cita dan bergembira. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, abaikan setiap cemooh, engkau akan bijak. Jangan merasa sakit hati ketika engkau dilukai perasaanmu. Ketika engkau dihina, abaikan itu semua. Perkataan orang baik patut engkau dengar. Perkataan firman Tuhan patut engkau dengar. Ucapan-ucapan orang di luar sana yang menghina saudara, yang menghina siapapun dari antara kita, tidak perlu untuk kita simpan dalam hati kita. Karena perkataan bodoh, perkataan orang jahat tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Berkati, jangan mengutuk. Ketika engkau dianiaya, ketika engkau dihina, berkati. Balas kejahatan dengan kebaikan. Jangan caci maki dengan caci maki. Hendaklah kita memberkati karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ampuni kepada mereka yang melukai perasaan kita, yang telah mencemooh kita, menghina kita. Maka hidupmu satu saat nanti, engkau akan melihat terang kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Mari saudaraku, saudara siapkan dulu di tempatmu masing-masing roti dan anggur. Sebentar kita akan sambut bersama-sama, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ambil roti saudara, angkat rotimu di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima, yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Jadikan ini menjadi peringatan bagi engkau. Mari kita angkat roti kita. Karena roti adalah satu, sekalipun kita banyak, kita satu tubuh. Sebab kita telah mendapatkan bagian dari roti yang satu ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum dari cawan ini, engkau memperingati akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan kami dengan tubuh darah. Malam hari ini Tuhan, kami boleh mengerti betapa berharganya hidup kami. Karena itu kami tidak peduli dengan apa kata orang dalam hidup kami. Selama kami hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Selama kami menyandang predikat sebagai orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali. Kami tahu Tuhan, ada harga yang harus kami bayar. Ada tantangan, hinaan, cercaan yang harus kami alami. Tapi kami percaya
bahwa harga yang harus kami bayar pada akhirnya akan memperoleh upah yang besar. Kami naikkan syukur buat pemeliharaan-Mu atas kami. Kami serahkan pada bulan Mei ini kehidupan kami semua, baik hamba-Mu sekeluarga maupun anak-anak-Mu jemaat GBI Rock. Biarlah tangan murah-Mu selalu terulur dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Berkati pelayanan mereka. Lindungi mereka dari COVID-19. Lindungi kami semua dari malapetaka, musibah, kecelakaan, kerugian, dan kerusakan. Biarlah kami boleh menikmati berkat pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati negeri kami, bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan semua para menteri pejabat tinggi dari pusat sampai daerah. Juga TNI dan Polri, biarlah mereka semua dalam lindungan Tuhan, dalam berkat anugerah Tuhan, supaya mereka boleh bertugas, menjalankan tugas hari-hari mereka dengan baik karena pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selesai mendengar firman Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan dari Tuhan Yesus, serta pertolongan, tuntunan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.